Teman-teman, untuk kiat praktis mendapatkan keikhlasan hati yang kedua, yaitu bergaul dengan orang-orang yang dikasih Allah keikhlasan. Pepatah mengatakan, barang siapa yang bergaul dengan penjual minyak wangi, pasti akan tercium wanginya. Ataupun barang siapa yang bergaul dengan sampah, pasti akan tercium bau sampahnya. Entah itu sedikit, entah itu banyak, pasti akan tercium. Begitu juga mengenai pergaulan, apalagi yang namanya seumuran, anak-anak seumuran usia SMP, SMA, kuliah, itu peran teman itu sangatlah nomor satu, melebihi dari orang tua. Teman adalah nomor satu. Makanya di sini dalam bergaul harus bisa pilih-pilih, harus bisa memilih kepada siapa kita akan bergaul, karena di situ kita akan mengetahui seberapa kemampuan kita, seberapa tingkat kita, itu tergantung dari dengan siapa kita bergaul. Bergaul dengan orang yang soleh bisa berimbas kesolehannya. Kita bergaul dengan orang yang baik, pasti kita akan katut akan mengikuti jejaknya, bisa berbuat baik. Begitu pula jika kita bergaul dengan hamba Allah yang telah mencapai maqam ikhlas, insya Allah itu juga bisa berimbas. Kita bisa memiliki, diberi hati oleh Allah, hati yang penuh dengan keikhlasan itu sendiri. Itu penting. Seperti apakah maqam ikhlas itu? Maqam ikhlas itu orangnya seperti apa? Paling tidak pribadi tersebut telah berikrar, telah tulus berikrar bahwa kehidupannya adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mengetahui orang itu sudah ikhlas? Bagaimana kita mengetahui dia itu orang yang soleh? Seperti apa kita mengetahui? Padahal itu adalah sesuatu hal yang tidak kelihatan, tidak tampak mata. Untuk bisa kita bertemu dengan mereka-mereka yang Allah telah beri hati keikhlasan, dan itu merupakan rahasia Allah, maka tidak mungkin tidak, kita harus meminta kepada Allah terlebih dahulu. Wajib. Kalau seandainya kita mencari sendiri dengan kekuatan kemampuan mata kita ini banyak penuh dengan kebohongan, tidak akan mampu menembus yang namanya mata batin. Apalagi dengan hati yang masih kotor, susah untuk bisa menemukan orang-orang seperti itu. Makanya satu hal yang terpenting buat kita yang ingin Allah beri kesempatan kita agar bisa berkumpul dengan mereka-mereka, salah satu syaratnya yaitu minta kepada Allah yang lebih tahu siapa orang-orangnya yang Allah titipkan hati keikhlasan itu. Jadi meminta kepada Allah itu wujud dari suatu bentuk keikhlasan. Minta kepada Allah, ya Allah bimbing kami, ya Allah, ya Allah tunjukkan kami kepada siapa saya harus belajar ini, ya Allah tolong bimbing aku kepingin dekat kepadamu. Mintalah kepada Allah, nanti insya Allah Allah akan memberikan jalan kepada siapa, nanti kamu akan diberikan guru untuk bisa membimbing kamu. Kepada siapa saja, terserah Allah yang mau Allah memberi itu siapa. Yang penting kita sudah mau membuka hati, mau mendengarkan telinga, mau mendengarkan dengan hati. Insya Allah
pintu hidayah sedikit demi sedikit akan Allah bukakan, kemudian keikhlasan itu akan berimbas kepada diri kita. Bagaimana caranya? Caranya dengan bergaulah, bergandengan tanganlah kepada mereka, di bawah asuhan mereka, agar dapat meneladani, mengambil pelajaran dan mencontoh akhlak-akhlak mereka. Itu sangatlah penting. Jadi seperti apa kita bisa ikhlas? Lihat aja contohnya. Seperti apa orangnya? Tidak tahu orangnya? Silakan minta sama Allah, ya Allah tunjukkanlah aku untuk bisa berguru kepada orang yang telah Engkau titipkan hati keikhlasan. Mintalah kepada Allah, terus berminta kepada Allah, nanti Allah akan menunjukkan hidayahnya.